Oke guys, di sini aku mau ngasih tutorial atau tips and trick untuk kalian yang ingin berpindah dari OS Windows ke OS Linux, untuk khususnya untuk kepada ilustrator atau yang suka gambar-gambar. Yang pertama itu pemilihan OS-nya ya. Pemilihan OS ini penting ya, untuk kalian kenyamanan juga. OS Linux apa yang paling enak untuk digunakan di PC kalian ya. Yang pertama itu Linux Mint ya. Linux Mint ini basisnya Debian, stabil juga, tampilannya lebih enak seperti Windows pada umumnya ya guys. Terus untuk pemilihannya kita dikasih dua pilihan, yaitu XFCE sama Cinnamon. Untukku yang paling rekomendasi untuk kalian para pemula itu Cinnamon ya, karena di sini sudah ada grafik interface-nya untuk Pentab ya. Kalau kalian pakai Pentab, kalau di XFCE bisa tapi harus pakai terminal. Kalau di Mac aku belum coba sih, aku pakainya XFCE sama Cinnamon. Itu ya Linux Mint. Yang kemudian yang kedua yaitu Ubuntu. Ubuntu ini basisnya Ubuntu, Debian juga. Menurutku ini pakainya KDE, soalnya KDE Ubuntu ya. Ini tampilannya gini, desktop environment-nya pakai KDE. Ini juga enak soalnya udah ada grafik interface-nya untuk Pentab ya, khususnya untuk Wacom ya. Aku pakai Wacom soalnya. Kemudian yang ketiga itu Debian. Debian ini induknya dari Ubuntu tadi ya. Untuk kayak package-nya dari Debian Ubuntu. Nih, pakai Debian untuk kalian yang ingin mencari kestabilan dari OS-nya. Menurutku ini kalau Debian ini bisa pakai KDE, bisa pakai XFCE, Cinnamon, bisa pakai semua. Tergantung kalian maunya gimana. Kemudian yang keempat ya, itu Fedora S. Tapi aku saranin yang pakainya pakai yang KDE tadi, jangan pakai yang ini, yang biasa. Soalnya ini pakainya GNOME, basisnya kayak Ubuntu tampilannya. Aku kurang suka sih. Kalau yang ini nih, workstation pakainya KDE Spin. Ini KDE Spin. Kalian bisa pakai XFCE, Cinnamon, tapi menurutku yang paling enak ya pakai mana ya, KDE Plasma nih. Pakai ini guys, pakai KDE Plasma untuk Fedoranya. Seperti itu ya guys. Kemudian yang terakhir, yang menurutku enak juga nih, kayak lancar banget. Soalnya ini Debian juga. Aku btw aku nggak pakai Arc ya, nggak suka Pacman gitu sih. Untuk yang pakai Pacman mungkin bisa pakai ini, Catchy OS. Bagi Catchy OS ataupun pokoknya yang KDE-nya KDE 5.7 ke bawah, untuk kalian yang pengen gambar-gambar di Linux. Soalnya kalau KDE 6 ya, yang ini nih D6 ini kurang enak karena belum stabil untuk para desainer.
tabnya kadang nggak jalan soalnya. Malah nggak jalan seinget gue udah nggak pakai lagi soalnya, pakainya yang stabil yang 527. Nah ini pokoknya cari yang 5 ke bawah lah untuk gambar-gambar. Nah terus ya pokoknya ini pakai MX Linux ya, pakai FCI juga boleh ataupun KDI. Kalau Flexbox bisa juga tapi aku nggak saranin sih. Nah itu ya. Terus kemudian untuk aplikasinya yang pertama aku saranin itu pakai Krita buat gambar-gambar ya. Nih Krita, karena ini paling enak buat gambar-gambar ya, lebih stabil, lebih enak, pokoknya mirip-mirip Photoshop. Untuk kalian yang ingin download pakainya app image atau jangan pakai Firepack ataupun Snap, pakainya yang versi Debian. Kalian cari-cari aja tutorial. Installnya aku nggak akan ngajarin di sini ya, cuma ngasih tahu aja. Yang ini app image, jangan yang ini, pokoknya yang pakai di Krita.deb pakai, intinya pakai Krita.peg ya, jangan pakai yang tadi. Terus untuk aplikasi yang kedua yaitu PerAlpaka. PerAlpaka ini tampilannya kayak Medibank ya menurutku, soalnya bisa dibuka di Medibank, bisa dibuka di PerAlpaka juga. Untuk file formatnya bisa export Photoshop juga sih. Aku punya nih yang ini, tapi anehnya ini nggak ada Linux versionnya yang SE, sangat disayangkan. Jadi aku pakai yang ini aja, yang biasa. Ini soalnya ada di Steam doang, seingatku. Gak ada di sini, di websitenya nggak bisa dibeli di sini, hanya ada di Steam. Ya bisa pakai ini untuk kalian yang suka tampilannya kayak Medibank. Nah kemudian untuk yang ketiga itu ada MyPen. MyPen juga enak nih untuk gambar-gambar. Yang pakainya ini ada berapa versi sih gitu, ada pokoknya yang pakai apa ya, pakai app image aja. Ini di sini app image ini enak buat gambar ya, buat sketching. Soalnya ini tampilannya kayak gini, buat sketching tampilannya kayak gini, buat sketching. Soalnya kanvasnya itu apa, unlimited, kayak aplikasi di Android itu. Bentar ya guys, lupa aku ini apa, aplikasi udah ntar ya guys, aku lupa ya, aplikasi editing Android. Bentar ya. Oke, konsep salah konsep kayak aplikasi konsep. Nih yang ini, kayak aplikasi ini, soalnya ini kanvasnya unlimited juga, tak terbatas. Ini kagaknya yang ini, ini. Nah yang ini nih, mirip-mirip ini buat sketching, buat brainstorm, enak. Ini MyPen. Kemudian aplikasi yang
buat editing gambarnya, kalian yang ingin bikin konten atau editing foto lah, bikin thumbnail, pakainya GIMP. Ini kayak Photoshop juga tampilannya. Nah ini GIMP pada user juga yang sepuh pasti tahu ini GIMP. Aku nggak pakai buat gambar ya, karena menurut gue kurang enak, nggak tahu pilihnya kurang enak. Kalau di sini enakan di Krita atau Per Alpaka. Itu aja ya. Terus kemudian untuk aplikasi lainnya tambahan, kan aku pixel artist, aku pakainya Accept. Nah, aku pakainya Accept. Ini ini berbayar ya. Ini lebih enak buat editing pixel art daripada di aplikasi raster lainnya menurutku. Kayak Photoshop aku nggak suka, Per Alpaka aku nggak suka, Krita juga nggak suka. Jadi aku pakai yang terpisah aja, khusus pixel art. Kemudian kalau kalian nggak punya dana untuk beli, kalian bisa pakai LibreSprite. Pakai LibreSprite. Nah yang ini tapi ini jadul sih enggak tuh versi satunya, karena versi satunya itu open source ya, karena sekarang Accept udah versi 3 V3 versi 3 sih enggak tuh. Aku jarang di update sudah lupa, atau enggak pakai Pixelorama. Nah ini Pixelorama untuk editingnya. Kalian bisa pakai versi installernya. Ini kan versi web, cari aja di sini. Ada ini yang Linux, ini yang 64, tapi aku nggak pakai. Aku pakainya Accept aja. Ini juga enak sih, tapi kurang nyaman di aku. Nah itu. Kemudian untuk kalian yang pengen bikin animasi, aku juga sekadang bikin animasi buat editing gitu-gitu nya pakai Tahoma 2D. Tahoma 2D ini kayak OpenToonz. Kayaknya ini aplikasi yang apa, portnya ini apa, portnya OpenToonz, soalnya agak mirip-mirip. Aku rekomen ini daripada OpenToonz, karena OpenToonz kadang ini apa, ini OpenToonz kadang crash gitu, kayak gak stabil. Kalau Tahoma itu lebih stabil menurutku, lebih jarang crash. Kalau di sini untuk yang suka animasi, ini OpenToonz btw ini yang pakai Ghibli pakai OpenToonz dulu ya buat gambarnya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu sih pakai OpenToonz juga atau enggak. Ini rekomendasi tuh, kayaknya pakai juga. Ini kayak film terbaru, lupa lah, Ghibli intinya. Ini Ghibli pakai ini. Aku pakainya Tahoma aja, lebih simple dan stabil seperti itu. Untuk kemudian aplikasi pendukungnya ya guys. Di sini aku ada beberapa aplikasi pendukung. Yang pertama yaitu PureRap. PureRap ini buat kalian yang ingin gambar-gambar, terus butuh referensi yang banyak, kalian bisa pakai ini nih, PureRap. Tapi di sini menurutku lisensinya agak membingungkan dalam artian kita harus bayar ya untuk profesional small business. Aku nggak suka sih yang gini-gini. Tapi untuk kalian yang hobis, yang edukasi, yang ini, yang pilih yang ini, bisa pakai ini ya. Terus dinolin aja untuk pembayarannya, soalnya gratis. Kalau yang ini berbayar nih dua. Aku pakai ini, tapi
jarang dipakai lah intinya. Aku pakai Brep aja untuk referensi, sama aja sih, tapi beda tampilan aja dan sebagainya. Pakainya Brep untuk referensi gambar dan sebagainya. Nah, oke, itu aja ya guys. Kemudian uh, untuk image viewer, aku pakainya Qimage V. Qimage V ini buat buat image viewer gitulah, buat gambar. Tapi aku sukanya pakai ini nih, Qimage V untuk di Linux. Soalnya tampilnya lebih simple UI, cepat juga, mudah digunakan dan sebagainya. Seperti itu ya guys. Kemudian untuk yang aplikasi pendukung lainnya itu file manager aku pakainya Dolphin file manager karena bisa multi tab dan sebagainya. Yang ini biasanya tampilan di KDE. Kalau di tampilan sekarang ini kayak gini. Aduh, aku lagi lihat monster guys, maaf ya. Ini kayak gini lah tampilan untuk file manajernya, bisa multi tab dan sebagainya. Drag and drop juga lebih enak. Atau enggak yang kalian juga bisa pakai tuner ini menurutku di aplikasi di desktop environment Cinnamon atau XFC ya, lupa lah. Pakainya tuner kalau nggak pakai Dolphin ya. Soalnya dua-duanya paling enak menurutku untuk multi tabnya. Ya itu aja ya. Kemudian lanjut untuk kalian yang ingin bikin konten ataupun recording, kalian bisa pakai Audacity untuk suaranya, editing suara atau apa gitu. Audacity, tapi ini ribet kayaknya sekarang downloadnya, kayak harus login. Intinya pakai Audacity. Terus deh yang kedua pakai Reaper, ini berbayar tapi kalian bisa pakai aja, soalnya walaupun kalian udah install terus masa trialnya udah habis, tetap masih bisa digunakan sih. Ini pakai Reaper kalau aku untuk editing suaranya, karena Reaper lebih advance dari Audacity menurutku. Ribet juga di sini karena basisnya di sini Reaper basisnya lebih ke DAW, lebih enak menurut gue untuk editing di sini. Kemudian untuk video editing pakainya KDE Enlive. Nah di sini pakai ini KDE Enlive untuk editing videonya. Pakainya yang stabil aja ya guys, biar nggak crash, biar lebih enak untuk editing. Pakai yang ini atau yang ini mungkin ya, soalnya aku lagi nggak install KDE nya. Ada pakai ini, aku pakai yang versi app image yang itulah intinya. Terus kemudian yang terakhir untuk video-video ya, pakainya OBS Studio untuk kalian yang bikin konten recording, terus recording layar dan sebagainya. Pakainya OBS Studio. Di Windows juga ada kan, pakai inilah, lebih terkenal, lebih enak juga, jarang crash juga seingat gue daripada aplikasi bawaannya dari Linux. Kadang ada juga sih yang pakai aplikasi bawaan, tapi menurutku yang paling enak untuk tangkap layar itu OBS Studio. Kalian juga bisa streaming di sini. Jadi satu paket lah,
lebih enak OBS Studio. Kemudian untuk video playernya aku saranin pakai VLC aja ya. VLC. Nah, ini pakai VLC. Kalian juga bisa cari-cari yang lain sih, tapi aku saranin pakai VLC aja untuk media playernya. Kemudian untuk kalian yang ingin kirim file dari OS ini ke HP, dari OS ini ke iPad atau Android, tablet, dan semuanya, aku saranin pakai ini local share. Ini pakai local share, aku pakai local send. Di sini aku bisa kirim file dari manapun, cukup dengan satu WiFi yang sama. Terus kalian pilih file dan ntar ada di sini, tinggal dikirim. Aplikasinya harus sama-sama dibuka ya guys, tinggal dikirim saja. Ini ada text folder, pokoknya semuanya bisa ya guys kalau kalian ingin kirim file. Nah, ya mungkin itu aja ya guys, tips-tipsnya untuk kalian yang ingin berpindah dari Windows ke OS Linux. Oh, yang pertama, ini ada tambahan, aku tadi gak mention ya, ini akunnya pakai OS Q4S ya, Q4 OS. Aku pakainya ini, aku soalnya suka tampilan yang agak retro jadul, karena ini mirip kayak Windows XP, soalnya lebih retro atau gimana gitu tampilnya, lebih eye-catching di mataku. Kalau KDE yang baru, yang KDE 5 itu kayak modern banget, suka sih, tapi aku pengen yang agak jadul gini nih, lebih enak dipandang. Oke guys, menurutku itu aja mungkin ya yang bisa disampaikan. Kalau ada tambahan, komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Thank you.